Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 10C SMA Negeri 1 Batui Selatan. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan secara singkat hasil observasi kami mengenai tanaman nilam. Tanaman nilam atau Pagastemon Koblinben merupakan salah satu tanaman penghasil minyak astiri yang dikenal dengan minyak nilam atau Patkoli oil. Berikut penjelasannya. Adapun terdapat 3 jenis tanaman nilam, yaitu 1. Pagastemon Koblinben atau yang disebut dengan nilam Aceh. Kedua, Pagastemon hortensis Becker atau yang disebut dengan nilam Jawa. Dan yang ketiga yaitu Pagastemon Heineanus Ben atau yang disebut dengan nilam sabun. Baik teman-teman, adapun bagian B yaitu pembudidayaan tanaman nilam. Pertama, tanah. Tanaman nilam dapat ditanam pada berbagai jenis kontur tanah. Namun, tanaman nilam lebih cocok ditanam pada tanah yang memiliki kontur perbukitan dan kondisi tanah yang subur, gembur, serta kaya akan humus. Yang kedua yaitu iklim. Tanaman nilam sebaiknya ditanam pada daerah yang memiliki kondisi ideal, yaitu suhu rata-rata 22 hingga 28 derajat Celcius, penyinaran matahari yang cukup, dan curah hujan. 3. Yaitu penanaman. Tanaman nilam bisa ditanam secara langsung, lalu ditutup menggunakan cepuk atau gelas penutup selama 2 mingguan. Yang keempat yaitu penyulaman. Penyulaman tanaman nilam dilakukan untuk mengganti tanaman nilam yang mati atau layu. Penyulaman biasanya dilakukan 2 hingga 3 minggu setelah penanaman. Yang kelima yaitu penyemprotan. Tanaman nilam biasanya disemprot menggunakan herbisida untuk menghilangkan rumput. Ganasil D yang diaplikasikan dengan insektisida untuk merangsang daun dan membunuh hama. Serta yang terakhir yaitu fungisida untuk menghindari agar batang nilam tidak terserang jamur. Yang keenam yakni pemupukan. Tanaman nilam biasanya dipupuk menggunakan pupuk cair khusus untuk tanaman nilam. Yang ketujuh yakni proses pemanenan. Pemanenan pertama kali dilakukan saat tanaman nilam berumur 6 bulan. Untuk yang selanjutnya setelah tanaman berumur 4 bulan. Pemanenan biasanya bisa dilakukan sampai 3 kali dalam sekali penanaman. Yang terakhir adalah proses penjemuran. Penjemuran tanaman nilam dilakukan di bawah terik matahari selama 5-6 jam dan diangin-anginkan selama 2 hingga 3 hari sebelum siap untuk disuling. Bagian C atau bagian yang paling akhir dari pembudidayaan tanaman nilam yaitu penyulingan nilam. Penyulingan tanaman nilam dilakukan dengan 2 metode yaitu kukus atau water and steam distillation dan rebus atau water distillation, di mana tanaman nilam yang sudah kering dan dicincang dimasukkan ke dalam dandang. Penyulingan nilam dilakukan minimal 8 hingga 12 jam saat minyak nilam yang disuling sudah habis. Berikut adalah tahapan proses dari penyulingan nilam. Baik teman-teman, perlu kita ketahui dalam melakukan penyulingan ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dan berpengaruh untuk hasil dari minyak nilam, yaitu perapian, kualitas nilam, dan kualitas dandang. Berikut penjelasannya. Hasil akhir dari penyulingan tersebut menghasilkan minyak sesuai dengan besar dan kapasitas dandang, yaitu sebagai berikut. Bagian D yaitu fungsi dan manfaat minyak atau tanaman nilam. Minyak nilam banyak digunakan sebagai campuran dalam pembuatan kosmetik, parfum, sabun, dan produk aromaterapi. Selain itu, bagi kesehatan, minyak nilam atau tanaman nilam juga sangat banyak manfaatnya, yaitu untuk obat sakit kepala, mengatasi penyakit disentri, obat bisul, efektif untuk rematik, dan lain-lain sebagainya.
teman-teman, sekian video presentasi singkat dari kami. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Santi Santi.